usah saya formalnya ini ya. Iya, ini cuma ini aja kan, sharing aja. Ya. Ya, ya. Jadi eh saya kemarin diberitahu sama Liani itu bahwa akan ada ini sharing sama teman-temannya Liani. Saya disuruh cari materinya itu katanya yang basic tapi jangan basic-basic amat katanya. Iya, Bagusnya jadi ya bagusnya basic. harusnya iya. Cuma ya karena ini sebenarnya udah terlanjur apa ya, fokusnya di situ kayak basic tapi jangan basic-basic amat katanya. Jadi ya udahlah. Ya at least for inilah permulaan ya, apa-apa. Walaupun permulaannya udah masuk langsung pertengahan sebenarnya ini. Oh iya ya. Ya, heeh. Ya, sebenarnya untuk ini aja, ini bukan apa, bukan langsung pada intinya, cuma kayak perkenalannya doang. Jadi, eee, biar terbiasa juga kalau kalau lihat, apalagi khususnya mahasiswa-mahasiswa kan, tidak semuanya di pembelajaran bahasa Inggris di mahasiswa itu loh kayak kayak basic basic banget gitu. Ini paling ya middle basic lah. Ya, contohnya kayak kayak Hmm. gini. Ya, jadi eh ya yang saya mau apa share ya tentang gerund to infinitive, berinfinitive dan sebenarnya itu tambahan saja reading comprehensionnya. Ya, Iya ya. ya. eh jadi untuk ininya saya udah kabarin Liani tadi cara teknisnya. Jadi karena ada tiga tiga subtopik di situ, ada gerund, to infinitive dan berinfinitive. Jadi biar langsung ada effect atau feedback. Jadi nanti setelah penjelasan masing-masing subtopik, saya kalau bisa saya minta dari para member yang ikut bisa langsung kasih contoh. Tapi sebelum itu pasti saya kasih contoh terlebih dahulu. Cuma saya minta mereka untuk buat yang lain daripada itu. Cuma bisa ukur apa mereka mengerti dengan apa yang saya jelaskan atau tidak. Oke, jadi kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu gerund. Ya, gerund ini dalam bahasa Inggris ya bisa disebut kata kerja yang berakhiran dan huruf ing. Nah, jadi untuk pengertiannya seperti itu, kata kerja yang terbentuk dari verb atau kata kata kerja plus verb ing, atau biasanya dalam bahasa Inggris itu kata kerja yang dibendakan. Saya pasti sering lihat contoh yang seperti ini, cuma mungkin karena namanya tidak tahu, makanya saya agak bingung saat ketemu yang seperti ini. Nah, dalam ininya sendiri, pertama itu penggunaannya saat saat kata kerja berfungsi sebagai sebuah subjek. Nah, contohnya seperti itu, swimming is my hobby. Jadi subjeknya itu adalah verb yang dijarenkan. Ya, atau contoh kedua jogging makes us fresh. Ya, jadi kalau kalau kita ingin dalam bahasa Inggris kan verb tidak mungkin jadi subjek karena ya letaknya dia verb. Tapi jika kita ingin mengubah sebuah verb jadi subjek, ya caranya adalah menjerenkan verb tersebut. Ya,
dengan menambahkan ing di belakang kata kerja itu, seperti pada contoh yang ada di layar. Nah, yang kedua kebalikan dari yang pertama, dia menjadi sebuah objek. Nah, berarti kalau objek dia posisinya di belakang atau ya sama seperti yang di awal tadi, karena verb itu tidak bisa, kalau verb asli tidak bisa dijadikan objek atau subjek karena dia posisi dalam kalimat itu ya verb. Tapi jika kita ingin menjadikannya subjek atau objek, maka ditambah ing di belakang verb tersebut. Nah, yang ketiga ini rumus yang paling sering didapat dalam misalnya dalam teks atau reading, dia akan sebuah kata kerja akan berubah menjadi gerund saat bertemu dengan preposition seperti yang ada di situ, in, on, for, before, after, dan lain-lain. Contohnya ya, I'm sorry for coming late. Karena kenapa kita jadikan coming di situ late? Karena dalam bahasa Inggris dalam satu kalimat tidak boleh ada dua verb tanpa conjunction. Jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka dijadikanlah gerund kalimat tersebut sehingga tidak terdapat double verb dalam satu kalimat tanpa conjunction. Seperti juga yang di ketiga, contoh kedua, before leaving, he said nothing. Ya, untuk rumusnya sama dengan yang pertama. Oke, yang keempat, penggunaan yang keempat. Jadi mohon ini diingat biar, karena setelah ini saya akan minta untuk contoh masing-masing pesertanya, minimal 1 atau 2. Oke, yang keempat setelah istilah khusus. Nah, istilah khusus di situ ada 2, yaitu no use dan get used. Get used to sebenarnya. Ya, jadi setelah kata itu semua verb yang berdiri setelah kata itu harus dijarankan. Seperti contoh situ, it's no use studying without practicing, and she gets used to living near the. Jadi I'm sorry, Mister. Ya. Ini slide-nya belum pindah ya? Udah. Oh, udah. Di situ masih ini ya. Yang lain udah pindah belum? Oh yes. Sekarang belum. Sekarang yang 4, 5, 6. Belum. Kalau di ini baru di 3. Oh gitu ya, agak lambat berarti ya. Masih ya? Ya? Masih. Iya, masih di awal tadi. Oke. Kenapa ya? Jaringan mungkin ya. Coba dibagi ulang, Mas. Iya, bentar.
Halo? Ya, ya. Oke, sekarang ada nggak? Belum? Oh ya, Oke, sudah ada? ya, ada. Oke. Gitu aja kayaknya, Mas. Ya, nggak usah di Sudah. ini. Ya, Ya, oke. Ya, jadi sambung yang tadi, penggunaan gerund dan ya kita udah bahas tadi yang 3. Sekarang yang keempat itu verb menjadi gerund saat bertemu dengan istilah-istilah khusus seperti no use dan get used to. Jadi untuk dua kata ini yang perlu diingat karena dua kata ini jarang kita temui. Jadi biasanya banyak error di sini karena kita tidak tahu bahwa kata ini itu istilah khusus jika bertemu dengan verb, ya verbnya harus dijarenkan. Apalagi di situ ada kata contoh untuk nomor 2 get used to. Karena di situ ada to, banyak orang berpikiran bahwa itu akan jadi to infinitive, tapi karena di depannya ada get used, jadi dia masuk dalam kategori yang istilah khusus tersebut di mana verbnya harus dijerenkan walaupun itu ada to. Jadi di situ posisinya tidak sebagai to infinitive. Oke, yang kelima, jika bertemu dengan possessive adjective. Nah, seharusnya sebelum kita masuk di sini kita bahas yang lebih basic dulu, ya contohnya seperti possessive adjective ini. Nah, untuk penjelasan saja, possessive adjective itu kata kepunyaan, kata ganti kepunyaan. Ya, contohnya di layar ada my, his, her, our, their, your, atau nama orang apostrof s, apostrof koma yang koma di atas itu. Ya, jadi semua yang itu adalah possessive adjective. Jadi tolong diingat karena kalau dilihat lagi jika possessive adjective, jika teman-teman nanti lihat bahwa kata-kata my, his, her, our itu nanti muncul dalam bacaan atau apa, bahwa dia adalah possessive adjective. Jadi jika bertemu dengan kata kerja, pasti kata kerjanya akan dijarenkan. Oke. Contohnya I hate Iwan's wearing tattoo. Oke. Iwan's wearing tattoo itu wearing tattoo di situ satu kalimat. Jadi dia jadi noun phrase. Wearing itu jadi itu menandakan bahwa tato yang dipakai, Jadi itu bukan Iwan memakai tato, tapi tato yang ada di badan Iwan. Oke, yang kedua he's drawing. Jadi untuk verbnya itu draw. Jadi saat ditambahkan ing itu artinya juga berubah. Kalau draw itu menggambar, tapi saat kita tambahkan ing, draw tadi berubah jadi noun sehingga artinya adalah bisa lukisan, bisa gambar, tapi kalau draw itu menggambar. Jadi his drawing is fascinating itu bisa jadi lukisannya luar biasa, ya, atau gambarnya luar biasa, gambarnya laki-laki luar biasa. Oke, yang keenam, rule yang keenam yaitu setelah kata kerja tertentu. Nah, untuk yang ini teman-teman perlu hafalkan karena kata-kata ini bisa sangat menipu. Karena kita tidak tahu kapan kata-kata ini muncul, dan jika kita tidak hafal atau kita tidak tahu, kita bisa saja salah penempatan. Jadi untuk kata-kata ini
Ini kata-kata tertentu yang jika bertemu verb lagi, verb setelahnya harus dijarenkan. Ya, karena ada beberapa kata juga yang kalau ketemu verb lain itu dijadikan to infinitive. Tapi untuk kata-kata ini, jika bertemu verb lain dia dijarenkan. Ya, contohnya seperti yang ada di layar, to admit, complete, mention, stop, can help, dan lain-lain. Ya, untuk contohnya ada di layar. We enjoy seeing. Ya, enjoy adalah kata-kata tertentunya. Jadi setelah bertemu dengan verb see, see-nya dijarenkan menjadi sing. Seperti juga yang kedua. We enjoy seeing them again after some minutes. Ya, kami nikmati bertemu mereka setelah beberapa tahun. Bob admitted stealing the money. Bob mengakui mencuri uangnya. Ya, oke. Itu untuk jaren. Jadi teman-teman perlu ingat untuk enam kategori penggunaan. Yang pertama adalah jika menjadi subjek. Yang kedua jika berdiri sebagai objek. Yang ketiga jika bertemu dengan prepositional object. Dan yang keempat bertemu dengan istilah khusus. Yang kelima bertemu possessive adjective. Dan yang keenam berdiri setelah kata kerja tertentu. Oke. Sekarang yang kedua kita pindah pada slide-nya pindah nggak? Pindah. Oke. Ya. Yang kedua itu to infinitive. Ya, to infinitive ini cirinya adalah kata kerja tanpa perubahan apa-apa. Bentuk aslinya yang didahului oleh awalan to. Ya, untuk kategori pemakaiannya, yang pertama kata kerja setelah objek pelaku atau causative verb. Jadi seperti itu contohnya. She wanted me to buy a new camera. Jadi di situ ada kalimat lengkap yang mengawalinya, subjek, verb, objek. Subjeknya itu she, verbnya itu wanted, objeknya me. Di situ kalimatnya sudah lengkap. Jadi kenapa di kategori yang pertama dibilang bahwa causative object karena dia hanya berdiri menambah objeknya saja, tidak merubah kalimat itu sendiri, cuma menambah objek saja. Ya. Seperti ya contoh yang kedua juga sama. Prabu asked me. She wanted to buy a new camera. Dia ingin saya untuk membeli kamera baru. Ya, artinya seperti itu jika diartikan. Yang kedua, Prabu asked me to go with him. Artinya Prabu meminta saya untuk pergi bersamanya. Oke. Yang ke sorry. Yang kedua, kata kerja setelah kata tanya. Seperti how, when, where, why. Biasanya di depan noun clause. Noun clause itu contohnya biasanya kayak sebuah kata benda tapi misalnya diawali oleh artikel seperti a atau they. Nah, jadi pasti sering lihat kata-kata kayak gini, how to cook or how to do, what to do. Nah, itu adalah to infinitive untuk kategori kedua yang diawali oleh kata tanya. Nah, seperti itu. Jadi jika menemui kata yang seperti itu lagi, tidak akan bingung bahwa ini adalah to infinitive yang diawali oleh kata tanya. Jadi tidak akan
bertanya-tanya lagi apa ini. Ya, untuk contohnya sendiri, she wanted me to know how to manage the business. Nah, dia tadi bilang di situlah mengawali klausa kata benda atau noun clause. Nah, noun clause-nya adalah the business. Jadi bisnisnya itu adalah noun dan the itu ada artikel. Jadi artikel dan noun itu kalau bertemu jadi mereka disebut jadi noun clause. Nah, di to infinitive-nya berdiri depan mereka yaitu to manage, diawali oleh kata tanya how. Nah, seperti yang kedua juga, I don't know what to do. Ya, kata tanyanya itu what. Untuk to infinitive-nya adalah to do. Ya. Nah, jadi itu untuk dua kategori pertama. Jadi teman-teman perlu ingat untuk penempatannya to infinitive. Jadi jika menemui yang seperti ini tidak kebingungan atau Nah, ya yang ketiga, kategori yang ketiga dia sebagai pelengkap. Jadi ya namanya pelengkap tidak merubah apa-apa dalam sebuah kalimat. Hanya untuk melengkapi saja. Contohnya ya, he is a nice man to talk to. Dia laki-laki yang bagus untuk diajak bicara. Nah, he is a nice man itu kalimat yang sudah lengkap. Subjek, verb, dan objeknya sudah ada. Nah, jadi kita cukup tambahkan to infinitive di belakangnya untuk di kalimat to talk to itu jangan terlalu kebingungan di situ karena talk to itu adalah bound verbnya talk sama to, jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, contoh yang kedua, it is easy for me to defeat him. Jadi konteksnya sama dengan yang pertama. Mereka hanya sebagai komplement atau pelengkap saja. Ya. Yang keempat, jika berdiri setelah kata sifat. Nah, sebelum masuk pada penjelasannya, teman-teman juga harus tahu kata sifat itu yang seperti apa. Ya, jadi karena kalau tidak tahu yang mana kata sifat, yang mana kata benda, yang mana verb, yang mana kata kerja, pasti agak sedikit kesusahan saat melihat sesuatu kalimat yang seperti ini, tapi tidak tahu di mana kata sifatnya. Ya, jadi saya harap teman-teman sudah ada gambaran apa itu noun, verb, dan adjective. Ya. Insyaallah. Ya, amin. Ya, biar tidak terlalu bingung-bingung lah. Saya tahu pasti tujuannya bukan hanya sebatas belajar ini toh, karena pasti ada tujuan lain yang ingin diraih. Ya. Oke, untuk yang tadi penjelasan tentang setelah kata sifat, jadi the students are not yet able. Jadi kata sifatnya itu yang di garis bawahi itu able atau to handle such problem. Jadi siswa-siswa ini tidak mampu mengatasi permasalahan seperti ini. Yang kedua, we are ready. Nah, ready di situ kata sifatnya atau siap. Nah, we are ready to pass the test. Kita siap untuk menghadapi tesnya atau melewati tesnya. Oke, sebelum lanjut, beberapa contoh kata sifat itu saya harap teman-teman bisa ada gambaran nanti. Oke, selain ready, able, ada contohnya easy, beautiful, smart, ya,
beautiful ya, diligent Oh, ya, dan sifat lainnya. Oke. Contoh-contoh lainnya itu kalau yang bertemu dengan kata sifat bisa seperti like this math problem is easy to solve. Ya, seperti itu. Nanti di akhir saya minta teman-teman untuk kasih contoh tentang gerund minimal satu lah. Gerund, infinitif, dan yang sama yang topik yang ketiga nanti. Oke, yang kelima, kata kerja setelah kata kerja. Ya, di sini juga ada kata kerja tertentu. Sama dengan di gerund, dia punya kata kerja tertentu. Saat dia bertemu kata kerja ini, bahwa verbnya akan berubah menjadi gerund. Dan untuk to infinitive pun punya kata kerja tertentu. Jadi jika bertemu dengan kata-kata kerja seperti yang ada di layar ini, verbnya harus berubah menjadi to infinitive. Ya, itu contohnya seperti agree, appear, ask, begin, decide. Oh ya, nanti kalau di akhirnya untuk PPT-nya saya share saja ke teman-teman biar bisa dipelajari lagi lebih lanjut. yeah, thank you, Mr. Ya, Oke, you're welcome. Oke, jadi untuk kata kerjanya seperti itu. Jadi kalau melihat kata kerja yang seperti ini nantinya, bahwa jika ada kata kerja yang muncul seperti ini, berarti selanjutnya harus jika mau menambahkan kata kerja lagi, berarti harus kata kerja yang berbentuk to infinitive. Oke, untuk contoh, Ratu learn to swim when she was young. Ratu belajar untuk berenang ketika dia masih muda. Ya, yang kedua, I expect to begin studying law next month. Saya berharap untuk memulai belajar hukum bulan depan. Jadi teman-teman tolong diingat kata-kata kerja tertentu yang kalau bertemu dengan kata kerja lain harus diubah ke dalam bentuk to infinitive. Nah, untuk note sendiri, nah, dia akan ada untuk pengertian akan berbeda saat kita menjalankan verb dan untuk saat kita membentuk verbnya jadi to infinitive. Jadi contoh di situ, I stop smoking. Untuk arti saya berhenti merokok, artinya selamanya tidak akan merokok lagi. Ya, kalau I stop to smoke, mungkin di waktu itu dia lagi merokok, cuma dan dia bilang untuk I stop to smoke, jadi untuk waktu itu dia berhenti untuk merokok, tapi tidak untuk mungkin lain kali dia akan merokok lagi. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya, jadi I stop smoking itu bahwa kebiasaannya merokok, dia ingin hentikan kebiasaannya merokok, jadi dia tidak akan merokok lagi. Tapi kalau misalnya I stop to smoke artinya saat dia bilang begitu, bahwa dia lagi pada posisi dia lagi merokok. Jadi di saat dia bilang I stop to smoke, jadi dia ingin hentikan kegiatannya merokok saat itu. Jadi bukan untuk selamanya dia berhenti merokok. Oh, to infinitif Ya, sementara ya? Ya, to infinitive itu saat dia melakukan kerjaan itu, and dia bilang bahwa I stop to smoke, berarti dia ingin menghentikan kegiatan merokoknya saat itu saja. Nah, kalau I stop smoking artinya dia nggak akan ngerokok lagi.
Jadi untuk perbedaan artinya seperti itu. Jadi saat gerund dan to infinitive dia punya perbedaan arti kalau Oke, seperti yang kedua juga, contoh yang kedua, I remember inviting him. Untuk perbedaan I remember inviting him, mungkin untuk contoh saat misalnya sebuah pesta berlangsung and mereka ada sebuah percakapan, terus misalnya temannya nanya, sudah undang ini, dia akan bilang bahwa misalnya dia ingin bilang bahwa iya saya ingat kalau saya sudah undang dia. Jadi yang dia katakan di situ adalah I remember inviting him. Tapi kalau misalnya dia ingin pakai I remember to infinitive, jadi I remember to invite him. Jadi dia itu terjadi saat dia ingin merencanakan sesuatu dan dia ingin undang si dia. Artinya dia ingin mengundang temannya yang lain. Oh, saya harus undang. Saya teringat untuk undang dia. Jadi pestanya belum berlangsung, ingin merencanakan sesuatu dan dia teringat untuk mengundang temannya yang lain gitu. Kalau yang gerund bahwa konteksnya bisa jadi pestanya sudah dimulai dan dia ingat bahwa dia sudah pernah undang, tapi mungkin orang yang dia undang itu tidak ada di tempat. Nah, kalau yang to infinitive, dia baru teringat bahwa oh saya akan undang dia atau saya untuk mengundang dia di pesta saya. Artinya baru merencanakan sesuatu dan teringat untuk mengundang temannya. Ya, jadi bisa diimajinasikan untuk konteksnya. Ya bisa. Ya, oke. Banyak juga kaidahnya ya. Ya, dan ini kita baru masuk ini baru membahas tentang verb, belum masuk di yang lain. Saya harap teman-teman tidak pusing duluan. So I must improve myself. So it's easy, maybe. Ya, artinya butuh dan tidak pernah ada kata terlambat untuk improve. Oh ya. Ya, oke, yang terakhir yaitu bare infinitive. Bare infinitive ini biasanya kita akan bingung karena menemukan ada dua verb dalam satu kalimat. Sementara di sebelumnya dijelaskan bahwa dua verb dalam satu kalimat tidak bisa bertemu kecuali kita ubah dalam bentuk gerund atau to infinitive. Tapi untuk dalam konteks bare infinitive sendiri, mereka punya pengecualian. Jadi ya bare infinitive itu atau biasa disebut polos, kata kerja polos lah, tanpa tambahan apapun. Ya, untuk contohnya ada di situ cry, let, lift, cross, make, her, notice, smell, let, observe, help, dan lain-lain. Ya, contohnya you made me cry. Ya, kenapa tidak ditulis cried atau crying? Nah, karena di situ ada kata kerja bare infinitive. Jadi bukan pada bare-nya yang bermasalah, tapi kata kerja setelahnya. Jadi kata kerja setelahnya tidak akan diubah ke bentuk apa-apa karena sudah ada bare infinitive di situ. Ya, di situ ada note-nya buat tense yang berbeda tidak akan mempengaruhi pemakaian kelompok kata kerja ini. Jadi karena ada made di situ, yang mana made itu adalah bagian dari bare infinitive, maka cry-nya tidak perlu diubah menjadi cried atau crying.
Ya, di situ ada help, she has helped. Oke, karena ada kata help, walaupun dibentuknya di situ past participle, jadi kata kerja setelahnya itu lift, tidak akan berubah menjadi lifted atau lifting. Nah, yang kedua itu yang terakhir itu so itu bentuk pertama dari si. Si ya. Bentuk kedua dari si atau ya pas bentuk pastnya dari si. Jadi Si. so. Ya, karena ada kata-kata si atau so di situ, maka kata kerja setelahnya tetap tanpa perubahan atau penambahan apapun, walaupun ya seperti ya cross tanpa harus diganti jadi crossed atau crossing. Ya, ya jadi untuk malam ini seperti itu penjelasan tentang gerund to infinitive dan bare infinitive. Ya, yang perlu diingat sekali itu Mas tentang kata-kata kerja tertentu tadi, kata-kata kerja tertentu yang ada dalam gerund, yang ada dalam to infinitive, dan kata kerja yang termasuk bare infinitive. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan ketemu kata-kata kerja ini, dan jika kita tahu misalnya ini adalah kata kerja yang jika bertemu kata kerja lain harus digerenkan, atau ini kata kerja yang harus berhadapan dengan to infinitive, atau ini adalah bagian kata kerja bare infinitive. Jadi kita bisa bedakan kalau kita ketemu. Jadi mungkin terlalu jauh awalnya kita maju. Ya, tapi Oh iya bang, ya, bang ini ya, maaf ya, ini ya, mau nanya dikit. oke. Bar infinitive ini kalau saya lihat contohnya ini apa pas semua ya. Ini bisa digunakan untuk Bisa, bisa, kondisi saat ini atau bisa, akan depan. bisa. Itu Hmm, bisa diganti made-nya jadi make. make ya. Ya, tergantung This waktunya is. kapan. Ya, bisa present, Oh ya. ya. Halo Jamal, Ya. masih ingat nggak yang You Make Me Cry itu kayak causative itu loh, yang get, yang five, masih ingat toh? Ya, lupa-lupa dikit lah. Ya, nggak Ya, masalah lah, maksudnya lupa-lupa dikit nah. ini ini kayak buat adik-adik toh. Sebenarnya ini saya kayak Bang Jamal ini Kepare saja baru dapat bayangkan, ini Kepare baru kita tahu ilmunya begini-begini. Jadi kalau buat adik-adik harusnya lebih kayak gimana ya? Lebih bersyukur dikit lah. Karena paling tidak kita kasih tahu, tidak harus Kepare. Bayangkan saya si Bang Jamal taunya itu kan gimana coba? Ya, Ya, nanti kedepannya bisa dirancang. Iya, ya, iya. Tapi lanjut dulu materinya. ya. Kalau untuk penjelasan itu untuk ya udah, itu bare infinitive yang terakhir tadi. Oh ya. Ya, cuma ada kayak tambahan kayak reading comprehension. Sebenarnya cuma latihan, tapi nanti saya coba share ininya apa PPT-nya biar teman-teman bisa baca Oh ya, ya. latihan-latihan ya gitu. I think it's good. Ya. Ini. Bagus Nah, ini. sorry. Nah, kalau misalnya mau latihan di sini ada ininya, ada latihannya. Tapi itu jelas nggak sih? Sorry, latar terlalu wah kayaknya. Sampai nutupin ininya kata-kata. Ini ya motivation to go in abroad. Ya, karena mimpinya seperti itu, jadi semua halnya ada unsur luar negerinya. Sekarang lagi ini ya, daftar beasiswa.
Lagi persiapan IELTS. Kemana? Rencananya kemana? Eh, Kemarin tuh Australia. Oh, AS ya? LPDP Sekarang orang saya. lagi nunggu LPDP. Lagi nungguin LPDP. Oh, sudah lulus? Belum. Belum, masih kemarin gagal yang 2019 sama Liani. Fighting. Ya, jadi insya Allah coba lagi lah. Mungkin teman-teman bisa give answer. Ya. Oh iya, cuma mau ngasih info aja. Saya juga punya ini apa? Tiap malam jam 8 kita ada speaking. Oh. Ya, jadi ini untuk writing, untuk di atas kertas, karena ya saya di atas kertas juga perlu kita tahu. Di atas kertas bahasa Inggris itu kita juga perlu tahu. Cuma kalau misalnya ada teman-teman juga yang tertarik untuk ikut atau belajar untuk speaking, untuk praktis, karena mungkin nggak ada tempatnya atau susah nyari partnernya, jadi saya sama teman-teman juga ada untuk itu. Kita menyediakan semua platform buat teman-teman untuk kalau mau latihan atau praktis buat speaking boleh. Nanti mungkin saya boleh bisa kontak ini. Nanti saya bisa share ke Aliani linknya, jadi bisa Aliani bagikan ke teman-temannya. Iya. Thank you. Iya, oke. Ya, jadi kalau bisa ini teman-teman semua unmute speaker mikrofonnya. Jadi bisa ikut jawab. Iya, yang lain. Nomor 1. Ini belajar bahasa Inggris itu jangan malu-malu. Ya, ya. Kunci belajar bahasa itu nggak boleh malu. Ya. Ini pada tidur kayaknya. Ya, wajar lah. Saya juga awal-awal pasti masih malu kalau diajak ngomong atau apa. Jadi ya, oke lah. Disebut saja ya. Jangan ditulis. Ya, disebut saja. Kalau begitu saya duluan lah. Ya. John completed. Lupa untuk itu sesudahnya Jaren apa infinitif ya? Kalau bukan going, to go lah, pastinya gitu. To go. Iya. Cuman saya itu apa sih kayak gitu. Jadi kasih tahu itu teman. Ada begini itu. Yang tadi iya itu. Iya. Itu. Jadi kayak kan kalau sesudah vape-nya komplit itu. Iya. Dia itu Jaren yang tadi tambah ing atau kalau bukan Jaren pasti itu infinitif, nggak lari-lari kemana-mana. Ya, cuma itu. Tidak mungkin lari to go atau going atau to go begitu. To going itu udah ada dalam bahasa Inggris. Iya, tidak. Jadi pilihannya setelah John completed itu subject verb. Ya. Setelah itu larinya kalau bukan going to go, yang vape-nya ing atau vape-nya vape 1 kayak gitu. Ya. Ini completed ini dihitung vape ya? Iya. Completed itu masuk verb bentuk kedua atau past. Dia past ya. Bentuknya past tense di situ. Iya. Ya. Jadi habis vape-nya itu dia jatuhnya enggak mungkin kayak vape lagi, pasti kalau bukan going atau misalnya yang lain-lain, misalnya complete winning, complete eating, complete
reading, complete Ya, running kayak gitu, ya atau poinnya complete to go. setelah verb itu pasti kalau bukan gerund itu to infinitive. Begitu. Ya. Tinggal di Ya. aja. Kalau Jeren ini kesalahannya kenapa? Kalau gerund karena ya yang seperti yang saya bilang tadi, untuk gerund itu punya kata kerja tertentu yang ikut ya yang Yang mempengaruhinya yang dan dicerenkan ya. ya yang seperti to go to infinitive pun punya kata-kata sendiri yang kata kerja sendiri yang ikut sama to infinitive. Nah, untuk complete sendiri masuk pada kategorinya to infinitive. Jadi Oh iya ya. ya otomatis gerund. Oke. Nomor 2. Nanti kalau gitu, nanti Saya sudah satu, yang lain nomor 2. Ya, coba yang lain dulu. Setidaknya satu orang lah bersuara dulu. Jangan ini, jangan. Rian. Ya. Suaramu tidak kedengaran lah, bosku. Wajuni. Ayo. Wajuni katanya mau ke Eropa. Oh, butuh berarti penguasaan bahasa asingnya harus perlu. Itu sebuah keharusan. Ya. Tani. Kalau mau ke Eropa ya ngomong. Nanti teman-teman harus apalagi yang ini semester awal semua ya. Ini teman-teman yang ikut. Iya. Ya, yang Saya semester 1 saya. Ya, S2 tapi ya. Enggak maksudnya ya S1 ini. Saya semester awal kalau bisa walaupun dari jurusan di luar bahasa Inggris perlu ya saya artinya tahu lah sedikit tentang bahasa Inggris karena mungkin sekarang kita tidak berpikir bahwa untuk apa nanti. Tapi kalau misalnya ada yang punya impian untuk misalnya dapat beasiswa atau keluar negeri atau gimana, jadi belajar bahasa. Kalau mimpinya sudah seperti itu, belajar bahasa Inggris sudah harus sebuah keharusan. Ya, jadi number 2 I think the option B, to buy. Ya. Okay. That's right? Yeah, that's right. Oh, that's right. That's right, ya. That is right, tapi disingkat aja kan jadi that's right. Oh. Yeah. I wanted to improve my skill speaking, but I don't know. I haven't a friend to communication. Yeah, actually we realized that, and we know what is the challenge for everyone who wants to learn English, especially for speaking, because for the first challenge is they don't have partners, and second challenge I always encounter when I was learning English that they are too shy to show up. Okay. Yeah, so that's why I've already give you the information that for everyone who interested to learn English in for instance they want to improve their I really happy. Yeah. I mean just for the information, I mean ini bagi bahasa Inggris. sorry. Itu tiap malam ya? Iya,
setiap jam Oke. 8. Biasa kita ngomong sampai 2 jam, 3 jam. Tapi nggak apa-apa kan amburadul? Nggak masalah. Oke. Ya, it's okay, it's okay. Kita namanya belajar kan. Itu orang Sulawesi semua atau ada juga yang dari Ah, itu teman-teman? rata-rata sih teman dari Sulawesi semua. Kemarin juga ada dari Oh, ya paling jauh sih Makassar, cuma agak karena kesibukan lain juga jadi agak kurang ini. iya, iya. Ya, tapi Kalau saya mau bilang, saya sangat merasa tertarik. I feel, bisa bilang I am or I am really interesting. oh, Ya, I or am, I am, ya yeah, really. atau juga bisa I do feel interesting. I do feel. Ya. Oh. Hey, Lia, where are you? I'm here, boss. Aliani itu Oh. lagi diam-diam. Keep going, keep going. Harusnya Please help me. harusnya Liani dulu ini yang speak. Iya. Oke. Itu Ferdiansyah. I think he want to speak. Okay, just speak. Hilaf, sorry. Tapi sebelumnya terima kasih ilmunya, Bang. Apa? Ya, saya juga belajar. Jadi saat Liani kasih info kemarin kalau teman-temannya mau ngadain beginian, jadi saya tawarkan diri. Bisa tidak kalau saya join? Iya, ya. Ya. Maksudnya kami hanya bisa balas dengan doa mungkin. Iyalah. Ya. Semoga ke Australianya lancar. Amin. Siapa tahu kita ketemu di sana kan? Amin. Because I have plan to continue my study in Mantap. Australia. Ya. Insyaallah. Ya, amin. Yeah, everyone's free to have biggest dream, big dream. Ya. Ya. Gitu harus punya mimpi, tapi jangan tidur mulu. Amin. Ya. Mungkin Wajuni bisa perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Boleh, bisa. Aduh, Saya- malu mereka, Karena Pak. begini, saya kan baru ini, saya tidak kenal orang-orangnya. Paling Liani saja yang saya tahu. Iya. Ya. Ini juga kameraku enggak ini sih. Tidak bagus. Ya, kalau Ya, mungkin yang nanti mungkin terakhir bisa baku lihat muka. ya boleh. Ya, Ferdiansyah. Iya, Bang. Bang. Saya hilaf tadi. Hilaf. Never mind. Liani, speak dulu. Mic-mu mati. Unmute dulu ya. Di mute. Apa kau bilang ini? What do you say, Lia? I know.
Ini pakai akun cewek Okay, lagi okay, kayaknya okay. dia. Okay. I don't know what I have to say. I just listen you when you speak in. Woi, iya, oke. I just listen you when you speaking English. Your Awal and our bang. What we can get? What can say? Brother. Bang. Bro. Ya, Ya, Bang Jamal ya. Ya, Toh? Ya. And I don't know what to say. I just listen you when you speaking. iya. Thank you. Yes. thanks for listening. Ini Coba siapa namanya? aktifkan dulu kameranya. Siapa namanya, Bang? Awal. Awal. Iya. Sorry, Ya. Oh, saya pakai ini Zoom. Saya pakai akun Zoom ini. oh, Ya, ya. My name is Jamal. ya. And here the people to call me James. Ya. Halo? Ya, halo. Ya, Apalagi nih? Gimana materinya? udah selesai. Kalau materinya udah. Nanti PPT-nya saya share aja ke Liani. Nanti Liani yang share ke teman-teman. Oke. Atau ini bisa di-share di Sekarang sini ya? ya sesi speaking. Oh, speaking. Oke. Ya. Kita ganggu dulu nih abangmu nih, lihat. Kita ganggu dulu abangmu. Enggak, dia tuh satu rating dengan kita loh. Ya. Oh. Saya lupa itu hari. Seangkatan sama yang semua seangkatan dari semua itu. There's no junior or junior. Oh. No junior or senior. We are apa? Seangkatan apa? We are in what we can call ya seangkatan. Apa seangkatan? Sebut Can saja. I say level? Sebut saja. Selevel. Sebut saja mate. In the same level, maybe. Mate. Apa? Mate. Just say mate. Huh? Mate. Ya. Oh ya. Mate. Oh ya, mate. Ya, mate. Iya. Mate. Ya. Mate. Teman apa ya? Sebaya begitu lah. Ya. Rencana di Australia mau ngambil apa? Tesol. Tesol. Ya. Pendidikan bahasa Inggris. Tesol. Cuma Ya. ya, cuma sama apa? Tidak cuma terpaku pada Australia saja. Saya cari semua peluang yang ada. Jadi semua peluang dicoba. Iya. Ya. Skor band IELTS-nya sudah berapa? 7 ya? Belum. Ini sekarang baru mulai lagi belajar IELTS. Ya. Good luck. Ya, amin. Artinya teman-teman di sini juga bisa lah untuk mulai apa untuk dipikirkan, apalagi masih semester awal itu artinya persiapan masih banyak sekali. Iya sih. Ya. Tapi ini Ferdiansa ini sudah mahasiswa tua ini dia. Aja tidak apa-apa. Saya mulai fokus sudah di semester akhir juga waktu S1. Jadi kadang ada rasa menyesal juga karena agak telat. Tapi ya
Iya sih. menyesal juga kalau nggak ada artinya. Jadi kalau menyesal terus, jadi mendingan keep going aja lah. Iya sih. Ya. Saya juga menyesal sih, Mas. Iya. Biasa Halo? Ya, halo. Ya. Bagaimana nanti ada sesi ini, bagaimana pengaturan ininya toh? Apa itu? Itu pengaturan nanti pertemuan berikutnya bagaimana? Ya dirancang dulu ini bagusnya mana. Iya sih, misal ini awal-awal enggak apa-apa bikin saja gitu. Ya, saya sih poinnya namanya bahasa ya harus saya pintar ngomong. Iya. Iya, sama. Makanya saya sangat tertarik tadi itu Saya kelas speaking tadi. ya, saya fleksibel aja ke teman-teman. Saya ngikut requestnya teman-teman aja. Maunya ya belajarnya di skill yang mana, saya menyesuaikan saja. Iya, Bang. Ya. Nanti Lalia yang ngatur ini. Oke. Ya. Mahasiswa pasca IPB. Kamu itu jadi aduh, mantap kemarin tapi ujiannya, bro. Mantap. Hah? Sudah selesai ujian? Siapa? Kamu? Tidak. Kemarin kamu bagus ujian. Kolokvium. Iya. Why you give me a question What about? About my exam? Oh, because I don't know what have been you tell to. You don't know what is bioethanol? So, what I have to ask to ask for you, I don't know, because it is not my aduh, apa namanya? Keahlian fashion. Skill. Because I'm not focused in your so I don't know. In my research, yeah. Yeah, what have you explained to us? Capek speaking ya, capek banget mikir. Iya, memang awalnya memang capek. Tapi kalau sudah mulai, ya, karena kita kenapa lebih capek saat kita speaking bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Karena kalau kita speaking bahasa Indonesia, kita cuma berpikir pada apa yang akan kita mau sampaikan. Tapi saat kita speaking bahasa Inggris, kita berpikir pada dua hal. Artinya apa yang akan kita mau sampaikan dan kira-kira orang paham apa yang kita sampaikan. Ya, orang paham atau vocabulary kita cukup nggak? Speaking, ya, artinya sebenarnya gini, teman-teman pasti kan punya grup sendiri nih di WhatsApp atau apa. Jadi sebenarnya ini kebiasaan kami dulu. Ini belum tahu juga ini bisa worse, bisa juga tidak. Tapi saya pikir teman-teman bisa aplikasikan, bro. Mulai dari hal-hal simple aja dulu. Biar dari WhatsApp saling chatan kan cuma grup-grup begini, jadi bisa saling chatan, bisa mulai pakai bahasa Inggris atau apa. Kalau mau voice note pakai bahasa Inggris juga bisa. Ya. Iya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti kan bisa buka kamus atau apa.
Cuma saat penyampaiannya pakai bahasa Inggris. Bisa lewat chat, ditulis, di-type, atau bisa pakai voice note. Ya, itu tergantung kenyamanannya teman-teman. Biasanya latihannya mulai dari yang basic seperti itu. Kalau untuk speaking. Iya sih. Maksudnya kalau tidak terbiasa juga ini ya. Iya, apalagi kita pembelajar baru. Jadi kalau tidak terbiasa agak susah. Jadi hal pertama yang harus dilakukan membiasakan diri dulu. Juni, kalau mau ke Eropa harus British ya? Eropa tergantung Eropanya mana. Kalau daerah Skandinavia memang pakai British. Ya, contohnya kayak Inggris, Wales, Scotland, itu rata-rata mereka British karena masih ada British, ya? Mereka masih ada pengaruh dari Inggris. Tapi kalau ini kira-kira mana yang lebih gampang dipelajari, British dengan Inggris itu? Jadi untuk aksen sendiri itu ada 3. Yang punya role besar itu ada 3. Jadi American English, British, sama Australian English. Nah, kalau untuk British itu penggunaannya hampir di seluruh negara Skandinavia, sekitaran Inggris. Kalau untuk American style itu lebih worldwide atau lebih luas karena untuk pengucapan dia lebih clear, dan bisa kalau untuk pendapat saya itu American English itu lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia karena pengucapannya dia lebih clear. Ya. Contohnya itu yang di film Hollywood itu rata-rata pakai American English. Ya, yang pakai British itu yang filmnya ini 007. James Bond. Itu pakai British. Berarti hampir ini banyak juga British ya? Ya banyak. Dan IELTS itu dia British. Oh, IELTS British. Ya, IELTS itu British. Yang American itu TOEFL. Oh. Ya. Dito sokong Pak. Oh Dito, di mana dirimu nih? Kenapa? Di mana dirimu? Iya di Nusa Bangka. Oh.